Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa? Belum. Ada doa dulu ya. Alif, boleh dipimpin. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Baik. Selamat pagi ya. Udah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau udah siap ya. Absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Kenapa dia? Kita belum materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai peluang. Nah, mengenai peluang yang dibahas itu menentukan peluang dari Skinner. Nah, sini anak-anak sekalian udah pernah belum dengar kata Skinner atau tahu nggak Skinner itu apa? Mainan, jadi Skinner yang mainan itu ya. Nah, tapi di sini bapak akan menunjukkan Skinner yang beda. Nah, sekarang udah pernah tahu belum Skinner seperti ini? Jadi peluang dari spinner itu, sini misalnya kita ada warna kuning, alif ya. Jadi itu menghitung kemungkinan kalau ini diputar, kuning ini berhenti di sini itu berapa peluangnya. Jadi itu tuh bisa dihitung menggunakan rumus matematika. Betul ya, rumus matematika. Jadi di sini bapak ada suatu masalah berupa data PD yang akan kalian kerjakan secara kelompok ya. Di sini bapak bagi kelompoknya itu 2 saja. Pembagiannya kita menggunakan spin ini ya. Oke, untuk nomor 2 Reza. Oke. Jadi dari bagi ini dua kelompok Kausar sama kelompok Reza. Boleh untuk membentuk kursinya itu berhadapan menjadi enak diskusi kelompoknya. Oke, ini bapak ada yang tadi ya bapak berikan ini untuk kelompok Reza nomor 1 ya. Nomor Roli nomor 2. Nah, jadi sesuai dengan judulnya ini lembaga kerja peserta didik menentukan peluang dari spinner tadi dengan materi peluang. Nah, materi itu boleh dari versi dengan nama kalian dan juga kelas kalian. Oke, berikutnya itu ada tujuan pelajaran dan tujuan pekerjaan. Tadi tujuan pembelajaran sudah bapak jelaskan. Mungkin untuk mengingat kembali bapak mau minta tolong gede untuk baca kembali tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya itu ada petunjuk pekerjaan, boleh kalian baca masing-masing. Oke, untuk berikutnya itu ada masalah. Di sini masalah yang diberikan itu boleh kalian amati kedua gambar ini. Jadi ada dua gambar, itu gambar A dan gambar B. Jadi ini bentuknya spinner seperti tadi, tetapi tidak berwarna. Tapi di sini hanya menunjukkan sebuah angka. Nah, dua bentuk spinner yang ditunjukkan pada gambar di atas diputar. Jadi gambar spinner ini diputar dan angka-angka yang dihasilkan dijumlahkan. Berapakah peluang bahwa jumlah dua angka tersebut adalah bilangan? Benar, betul. Terima kasih ya. Boleh di next. Berikutnya kita ada langkah memahami masalah. Dari permasalahan tadi, tuliskan yang diketahui, ditanya untuk menjawab permasalahan tersebut. Sudah paham di langkah memahami masalah? Oke, boleh dari kerjaan terlebih dahulu. Sudah? Oke, berikutnya itu tahap
nanti ini adalah redaksi dan kesimpulan, bisa kalian jawab juga ya. Oke, kalau sudah semua itu nanti presentasi ya. Jadi Bapak ingin salah satu dari kalian itu mempresentasikan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi kalau hasil dari kami, Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini kami membuat tabel yang di sini ada spider A, spider B. Untuk baris ini kami memakai untuk spider A dan untuk kolom itu pakai spider B. Terus 12. Nah, pulau sampelnya ada 12 dan untuk kejadiannya yaitu yang bernilai genap yaitu ada 6, 6, 8, 8, 8 yaitu ada 5. Makanya kami mendapatkan hasil 5/12 sesuai dengan rumus peluang tadi yaitu FA per MS. Oke, kamu siap? Bapak boleh dulu. Jadi yang benar itu jawaban dari nomor 2 ya. Tapi nomor 1 nggak salah Pak. Nomor 1 itu hanya kurang ada karena kejadian itu kan benar kan ada 5. Saya salah di sampelnya itu ada 9 ya. Berarti saya hanya mungkin keliru ataupun ada yang terlewat ketika menghitung sampelnya. Jadi itulah fungsi dari strategi tersebut. Kalau kita ada strategi, jadi kemungkinan itu bisa kita hitung secara teratur dan tidak terlewat. Bagus ya untuk strategi dari Bapak Ukmat menggunakan tablet. Kasih tepuk tangan lagi dong. Sudah selesai ya pembahasan tadi ini. Jadi sini Bapak ingin menyimpulkan bahwa peluang itu adalah dari ruang sampel itu berapa keinginan atau yang mau kita itu terjadi atau kejadian yang mau terjadi. Jadi sebagai contoh membandingkannya saja dari kejadian itu dibandingkan dengan banyaknya sampel. Jadi 5/12. Tadi kan udah ada kesimpulan kan? Nah, jadi Bapak ingin salah satu dari kalian itu menyampaikan hasil kesimpulan. Boleh Alif? Oke, bagus ya kesimpulan dari Alif.